Selamat sore, Shalom. Shalom jemaat Tuhan GBI Bangkalan yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kalau kesempatan kali ini saya boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu setia terhadap setiap anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mulai sharing firman Tuhan pada sore hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Oleh karenanya Tuhan, di sore hari ini, bila kami boleh kembali dengar firman-Mu Tuhan, Engkau menolong setiap kami untuk kami boleh memahami dengan baik, bahkan firman-Mu memberikan kekuatan buat kami, firman-Mu mengajar kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang daripada-Mu turun atas setiap kami yang menyampaikan dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kesempatan pada sore hari ini saya akan sampaikan sebuah hal yang penting buat setiap kita semua. Yaitu kita akan belajar tentang pengharapan. Mazmur yang ke-62 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya Bapak Ibu Saudara, harapan itu adalah sebuah hal yang membangkitkan semangat setiap kita semua. Ketika kita punya pengharapan, ketika kita punya harapan di dalam kehidupan ini, maka akan ada semangat yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, harapan itu adalah melihat yang tidak kelihatan. Harapan itu adalah merasakan apa yang tidak dapat diraba. Dan harapan itu adalah meraih apa yang tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, apa itu pengharapan? Seringkali kita mengaitkan pengharapan dengan iman. Ya, iman dan pengharapan adalah sebuah hal yang saling berkait. Iman itu adalah keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan harapan itu adalah keinginan. Seumpama kita sedang berkendara pergi ke sebuah tempat Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan iman dan pengharapan. Orang yang punya iman itu ibarat seseorang yang memiliki kendaraan. Dan orang yang memiliki harapan adalah seseorang yang punya tujuan di dalam kehidupannya. Oleh karenanya, orang yang punya iman tanpa pengharapan adalah orang yang berkendaraan tapi tidak punya tujuan. Sehingga yang terjadi adalah nggak akan pernah sampai ke tujuannya. Sedangkan orang yang punya pengharapan tapi tidak punya iman, maka yang terjadi adalah dia pun tidak akan pernah mencapai sesuatu. Kehidupan menjadi tidak maksimal, kita tidak meraih apa yang kita harapkan dan kita tidak mendapatkan apa yang ingin kita capai Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, milikilah harapan. Kenapa kita harus memiliki harapan Bapak Ibu Saudara? Ya, karena di dalam harapan kita akan mendapatkan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Sebuah riset menunjukkan betapa bernilainya sebuah harapan. Di dalam kesehatan Bapak Ibu Saudara, harapan itu menopang kesehatan dan kualitas jantung. Seorang ahli bedah jantung mengatakan, harapan adalah obat yang saya gunakan lebih banyak daripada obat yang lain. Harapan dapat menyembuhkan hampir segala sesuatu. Harapan adalah fondasi kemampuan tubuh kita untuk meningkatkan penyembuhan atas penyakit. Itu di dalam bidang kesehatan. Di dalam pengembangan diri, Bapak Ibu Saudara, seorang siswa atau mahasiswa yang memiliki harapan itu memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk dia memiliki kreativitas untuk mengembangkan dirinya dengan berbagai macam cara supaya meningkatkan nilai-nilai di dalam sekolahnya. Lalu bagaimana dengan
harapan untuk manusia, Bapak Ibu Saudara. Sebuah riset yang dilakukan oleh Viktor Frankl, seorang psikiater yang menjadi tawanan di kamp konsentrasi Nazi. Di sana ia menyaksikan banyak orang yang mampu bertahan hidup atau mati di tengah siksaan. Dan membuat kesimpulan bahwa mereka yang tetap berharap dapat kembali bersatu dengan orang-orang yang dicintainya dan punya keyakinan yang kuat, mereka memiliki kesempatan yang lebih banyak daripada mereka yang kehilangan harapan. Orang yang optimis memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi. Sebuah riset lagi dilakukan, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah percobaan di sebuah laboratorium yang dilakukan pada 2 ekor tikus. Pencobaan pertama, seekor tikus diletakkan di dalam sebuah wadah yang berisi air dengan kondisi yang gelap gulita. Tahukah apa yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara? Tikus hanya berenang sebentar. Dalam waktu 3 menit, tikus itu tenggelam dan mati. Pada percobaan yang kedua, tikus yang lain dimasukkan ke dalam wadah yang sama. Tetapi ada seberkas sinar yang masuk ke dalam wadah itu. Apa yang terjadi? Tikus ini terus bergerak, terus berenang, sampai 36 jam. Wow! Sebelum akhirnya dia kelelahan, tenggelam, dan mati. Dengan melihat adanya sinar, tikus kedua melihat adanya harapan. Dan karena mempunyai harapan, maka tikus itu 700 kali lebih bersemangat, 700 kali lebih termotivasi, dan lebih mempunyai daya juang dibandingkan dengan tikus yang pertama. Kalau pengaruh pengharapan bisa begitu besar pada seekor tikus, maka betapa lebih besarnya pengaruh pengharapan pada manusia. Seperti kata pepatah mengatakan, manusia dapat bertahan hidup 40 hari tanpa makan. Manusia dapat bertahan hidup 4 hari tanpa minum. Manusia dapat bertahan hidup 4 menit tanpa oksigen. Tetapi hanya bertahan 4 detik tanpa harapan. Dari pepatah ini kita belajar bahwa betapa pentingnya harapan itu untuk kita boleh miliki, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada kenyataannya, banyak orang telah hilang harapan. Banyak orang mulai lelah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Banyak orang juga mulai tawar hati terhadap kehidupan dan pesimis terhadap masa depan. Banyak orang yang tidak puas, bahkan kecewa terhadap apa yang mereka harapkan. Roma yang kelima, ayat yang kelima mengatakan di sana, dan pengharapan tidak mengecewakan. Tapi mengapa? Kenyataan yang sedang kita hadapi adalah banyak hal ketika kita mulai berharap, tapi di saat itu juga kita mulai kecewa. Jangan-jangan ada yang salah dengan pengertian kita. Roma yang kelima, ayat yang kelima ini mengatakan bahwa dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Ini adalah pengharapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar pengharapan yang hanya keinginan kita. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika keinginan kita sudah sama dengan kehendak Tuhan, maka yang terjadi adalah pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, mari di sore hari ini, biarlah kita memiliki pengharapan yang benar, pengharapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita boleh memiliki pengharapan yang teguh, yang tahan terhadap apapun juga yang tidak dipengaruhi dengan keadaan. Mari kita akan belajar bagaimana kita memiliki pengharapan yang teguh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Ya, Abraham. Roma yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 21. Di sana menuliskan kisah bagaimana Abraham yang terus berharap kepada Tuhan. Dan bukan hanya sekedar berharap, Abraham juga menerima akan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk kita boleh memiliki pengharapan yang teguh? Yang pertama adalah merenungkan firman-Nya.
Roma keempat ayat yang ke-18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya yang telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Abraham meletakkan pengharapannya kepada firman Tuhan, kepada kebenaran Tuhan. Kita bisa percaya terhadap sesuatu apabila sesuatu itu ada dasarnya. Tapi Abraham di sini, dia percaya tanpa punya dasar, Bapak Ibu Saudara. Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Karena apa? Secara jasmani, sudah pasti Abraham akan sangat kesulitan untuk dia boleh memiliki keturunan. Karena apa? Usianya sudah tua, sudah 100 tahun. Kalau bisa dibilang, Abraham sudah seharusnya dia punya cicit, bukan lagi punya anak. Secara medis, Abraham yang sudah tua akan juga sangat kesulitan untuk dia bisa memiliki keturunan. Ditambah lagi fakta yang sangat juga menjadi pendukung untuk Abraham tidak memiliki harapan adalah rahim Sarah sudah tertutup. Jadi persoalan yang terjadi bukan hanya pada Abraham, tapi juga pada Sarah. Nah, hal ini Bapak Ibu Saudara yang menjadikan fakta dan kenyataan yang sedang dihadapi oleh Abraham. Tapi luar biasanya Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia melihat, mengetahui keadaan, kenyataan, dan fakta yang Abraham sendiri tahu, tapi Abraham meletakkan pengharapannya bukan pada fakta atau kenyataan, tapi meletakkan pengharapannya di dalam firman Tuhan dan kebenarannya. Yang perlu kita tahu adalah bahwa fakta itu bukan kebenaran. Kebenaran melompati dan melebihi fakta. Oleh karenanya, letakkan firman Tuhan untuk menguasai pikiran, hati, harapan kita. Izinkan firman Tuhan memerintah hati, pikiran, dan harapan kita. Dekati segala sesuatu dengan cara pandang firman Tuhan, bukan kenyataan dan fakta. Faktanya adalah Abraham tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi Abraham percaya terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran yang dia sudah dengar daripada Tuhan. Di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, kita sering diperhadapkan pada fakta-fakta yang tidak mendukung kita. Contohnya, keadaan ekonomi yang semakin sulit, keadaan sekitar kita yang tidak pernah memberikan kepastian. Kita sudah berusaha, tapi selalu ada kendala. Tidak ada dukungan dari keluarga. Dan hal-hal inilah yang kita dituntut untuk kita boleh menentukan pilihan. Apakah kita mau meletakkan pengharapan kita kepada fakta yang ada di hadapan kita, atau kita tetap meletakkan pengharapan kita kepada firman-Nya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, marilah kita mau jadikan firman Tuhan sebagai yang utama untuk boleh mengisi akan pikiran, hati, dan harapan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, untuk kita boleh memiliki pengharapan yang teguh adalah mempercayai janjinya. Ya, yang kedua, yaitu mempercayai akan janjinya. Roma yang keempat ayat yang ke-20. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, setelah kita melakukan poin yang pertama, kita akan melangkah kepada poin yang kedua, di mana kita melihat
bahwa Abraham itu tidak bimbang. Kebimbangan itu biasanya ada di dalam pikiran. Dan semua orang yang bimbang adalah orang yang tidak percaya. Kapan saat kita bimbang? Yaitu pada saat kita lebih banyak merenungkan fakta, realita, dan kenyataan. Dan ini yang membuat kita menjadi orang yang khawatir. Sehingga akan muncul ketidakpercayaan yang membuat kita sulit untuk mempercayai akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, semakin kita sering untuk mempercayai akan janji Tuhan, maka kita sedang mengusir semua kebimbangan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Abraham di sini dia juga mempermuliakan Allah. Kemuliaan itu bukan sekedar tepuk tangan. Kemuliaan bukan hanya sekedar sorak-sorai. Tapi di sini kemuliaan adalah kualitas hidup. Kapan kita memuliakan Tuhan? Yaitu saat kita menunjukkan kualitas hidup di dalam Tuhan. Dan Abraham melakukannya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang dimiliki oleh Abraham bukan hanya pengharapan yang kosong. Pengharapan yang dimiliki oleh Abraham bukan pengharapan yang buta. Pengharapan yang dimiliki oleh Abraham bukan hanya pengharapan yang nekat. Tidak Bapak Ibu Saudara. Pengharapan yang dilakukan oleh Abraham adalah pengharapan yang terus bekerja. Pengharapan yang Abraham kerjakan, yang aktif, yang dilakukan oleh Abraham. Abraham memulai semuanya ketika dia mendengar akan janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham dimulai ketika Tuhan memberikan janjinya. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Di dalam Kejadian yang ke-12, Abraham menerima janji Tuhan ini. Dan ketika Abraham mendengar janji Tuhan ini, Abraham langsung bertindak dan beriman percaya sungguh-sungguh terhadap janji Tuhan ini, bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham menanti dengan sabar akan janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Dan dia sangat yakin bahwa dia akan menerima akan janji Tuhan. Abraham bersabar dan Abraham yakin bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupannya. Pertanyaannya, kenapa Abraham sampai sebegitu yakinnya terhadap janji Tuhan? Jawabannya adalah karena Abraham mengenal siapa Allahnya. Allah yang disembah oleh Abraham bukan Allah pendusta seperti manusia. Allah yang disembah oleh Abraham adalah Allah yang telah bersumpah kepada dirinya sendiri, yang memastikan bahwa ia akan menggenapi akan setiap janjinya. Allah yang disembah oleh Abraham adalah Allah yang mengenal siapa yang memegang janjinya. Ia tidak lupa akan orang yang bekerja terhadap janjinya. Mengenal Allah sama dengan mengenal janji Allah. Hanya orang yang melakukan firman-Nya yang akan mengenal akan janji Allah. Musuh dari pengharapan adalah kemustahilan. Kemustahilan saat menunggu janji dari pengharapan itu sendiri. Saat keadaan tidak lagi menjamin terwujudnya pengharapan itu. Ujian dari pengharapan adalah waktu. Waktu pengharapan ada di masa depan. Dan penggenapan pengharapan terletak pada waktunya Tuhan. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudara tetap percaya akan janji Allah di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya setiap kita menerima akan janji Tuhan. Dan percayalah ketika kita menerima janji Tuhan, Allah yang sama yang sudah berjanji adalah Allah yang sama yang juga akan menggenapi akan janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, supaya kita memiliki pengharapan yang teguh. Yang ketiga adalah kita menyadari bahwa Allah berkuasa. Ya, sadari bahwa Allah berkuasa. Roma yang keempat ayat yang ke-21 dikatakan di sana dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ayat ini dimulai dengan kata dengan penuh keyakinan. Akan berbeda ketika ayat ini mungkin hanya berbunyi dengan keyakinan, pasti akan berbeda Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dengan penuh keyakinan.
Ini menggambarkan bahwa Abraham sangat sungguh-sungguh yakin bahwa Allah itu berkuasa. Sadari bahwa Allah itu berkuasa. Apa yang telah dijanjikannya. Kita diciptakan bukan hanya untuk menjadi pemenang, tapi lebih daripada pemenang, yang artinya kemenangan telah menjadi bagian kita. Berharaplah kepada Allah yang Maha Kuasa, jangan kepada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Yesaya yang kedua ayat yang ke-22 dikatakan di sana, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia akan dianggap? 1 Timotius yang ke-6 ayat yang ke-17 dikatakan juga, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, seperti kekayaan, melainkan kepada Allah. Jangan meletakkan pengharapan pada sesuatu yang rapuh dan fana seperti manusia dan kekayaan. Kalau kita berharap pada manusia dan kekayaan, berarti kita menganggap bahwa manusia dan kekayaan lebih sanggup menolong kita daripada Tuhan. Jika kita ingin tahu di mana dan seberapa besar iman kita, lihat saja kepada apa dan siapa kita berharap. Di mana kita meletakkan pengharapan, di sanalah sesungguhnya kita meletakkan masa depan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Ibarat hidup adalah sebuah kapal, maka pengharapan adalah sauhnya. Jika sauh diturunkan dan menancap kuat di dasar laut, maka kapal itu akan berhenti dengan sempurna dan tidak terseret gelombang dan badai. Tempat teraman dan terkuat untuk melabuhkan pengharapan kita adalah sampai ke belakang tabir, yaitu ruang Maha Kudus, di mana hadirat Allah berada. Saat harapan dilabuhkan ke hadirat Tuhan, maka hidup kita tidak akan goyah, terbawa arus persoalan, tetapi kita akan tetap mengalahkan keadaan. Siapa sauh bagi jiwa kita? Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pengharapan bagi janji Allah. Perintis pengharapan, artinya bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan ini, Yesus sudah lakukan. Apa yang kita harapkan? Yesus adalah pembuka jalan bagi pengharapan. Yesus adalah imam besar. Fungsi imam sebagai penghantar doa kepada Allah. Pengharapan kita dihantarkan kepada Allah melalui pribadi Yesus. Yesus Kristus adalah pengharapan akan janji Allah. Karena apa? Karena dia Tuhan. Tuhan, dia bukan hanya pribadi dan iman, tapi dia adalah Tuhan atas pengharapan kita. Marilah saat ini kita boleh memiliki pengharapan yang benar, dan kita letakkan pengharapan itu di dalam Yesus Kristus sebagai sumber akan setiap pengharapan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, berharaplah sebesar sumber pengharapan kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu besar, maka sebesar itulah pengharapan kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan hal yang mustahil, maka sebesar itu juga pengharapan kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus dapat menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Yesus sanggup untuk membukakan semua pintu-pintu yang tertutup, Yesus sanggup untuk boleh memulihkan kehidupan kita, maka sebesar itu juga pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara, mari engkau yang mulai lelah untuk berharap, bangkit. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetap miliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha besar, dia akan mengerjakan akan setiap janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti Abraham yang tidak berhenti untuk terus berharap kepada Tuhan, biarlah kita juga boleh tetap berharap. Bahkan pengharapan kita boleh semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Akhir daripada khotbah ini Bapak Ibu Saudara,
Saya berikan sebuah ayat di dalam Roma yang ke-15 ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar di sore hari ini, Tuhan. Kiranya boleh menjadi kekuatan buat setiap kami, untuk kami boleh terus berharap kepada Tuhan, menguatkan pengharapan kami di dalam Tuhan, karena kami yakin Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang baik, Tuhan yang memegang janjinya, dan Tuhan yang akan menggenapi akan setiap janjinya. Apapun permasalahan yang sedang dihadapi oleh setiap kami jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami boleh tetap menjadikan firman Tuhan menjadi penuntun, menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kami, sehingga langkah-langkah kami, kehidupan kami hanya dipengaruhi oleh firman-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, di dalam segala keadaan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang dalam keadaan kesulitan Tuhan berikan jalan keluar, mereka yang di dalam permasalahan Tuhan menguatkan mereka, dan Tuhan menjadikan mereka semua sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami, dan Engkau Allah yang menjadikan kami pemenang-pemenang dalam hidup ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, diberkatilah Engkau dengan berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih sayang yang tidak pernah berkesudahan Yesus Kristus, dan penyertaan dengan Roh Kudus, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin.